Hai, namaku Kai, dan ini temanku Luna. Kami berdua akan membahas tentang medan elektromagnetik. Akan ada dua medan berbeda dalam konsep ini, yaitu medan listrik dan medan magnet. Misalkan, kita mempunyai sebuah muatan. Maka dapat kita lihat dari muatan tersebut, ada vektor yang keluar dari muatan tersebut. Vektor-vektor tersebut merupakan medan listrik yang diakibatkan oleh satu muatan. Lalu bagaimana dengan pengaruh vektor-vektor tersebut? Apabila ada muatan yang sejenis didekatkan, maka muatan tersebut akan saling menolak. Akan tetapi, jika ada muatan yang tidak sejenis, maka akan saling tarik-menarik. Sekarang, muatan-muatan tersebut bergerak membentuk suatu arus dalam suatu lintasan tertutup. Ketika muatan-muatan tersebut bergerak, maka akan terdapat medan magnet yang mengelilingi mereka. Medan tersebut berputar sesuai dengan kaidah tangan kanan pada hukum Lorentz. Nah, tahukah Anda bahwa konsep medan elektromagnetik dijelaskan oleh persamaan Maxwell? Pertama, tentang divergensi dari medan elektrik yang tadi telah dijelaskan. Jika dirumuskan dalam persamaan Maxwell menjadi seperti ini. Nah, maksud dari persamaan itu adalah bahwa medan listrik akan melintasi sebuah permukaan tertutup. Vektor-vektor yang bergerak lurus pada permukaan tersebut adalah flux. Flux ini sebagai analogi dari divergensi. Divergensi tersebut merupakan akibat dari kalkulasi ruas kanan. Pada ruas kanan, kita akan menghitung muatan-muatan yang berada dalam permukaan tersebut, yang dibatasi ruang lingkupnya dalam suatu volume juga dalam kondisi ruangan vakum, sehingga memiliki permitivitas elektrik epsilon naught. Jadi, divergensi atau penyebaran dari medan elektrik akan sama dengan muatan listrik tersebut yang berada pada suatu volume tertentu dalam ruangan vakum. Selanjutnya, masih dalam lingkup medan listrik, yaitu curl dari medan listrik. Persamaannya seperti ini. Curl dapat dianalogikan seperti sirkulasi rata pada suatu komponen yang mengelilingi suatu area tertentu. Tetapi medan listrik yang kita jelaskan tadi arahnya lurus, tidak ada sirkulasi. Hal ini menyebabkan curl E sama dengan 0. Maka kita akan menambahkan suatu muatan lagi yang sejenis dan kita letakkan sejajar dengan muatan tadi yang menyebabkan vektor yang tadinya lurus menjadi membelok. Sekarang, sirkulasi yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sirkulasi ini juga menjadi penyebab timbulnya medan magnet. Besar sirkulasi medan listrik tersebut bergantung pada perubahan besar medan magnet yang berada di sekeliling muatan tersebut. Setelah kita membahas apa itu medan listrik, sekarang kita beralih ke medan magnet. Seperti halnya medan listrik, medan magnet pun dapat kita pandang divergensinya. Berdasarkan persamaan Maxwell, divergensi dari medan magnet akan menghasilkan nilai 0. Mengapa? Kita tinjau lagi dari apa yang tadi kita bahas. Medan listrik mempunyai divergensi karena dia mempunyai sebuah sumber bermassa, yakni muatan listrik. Sedangkan medan magnet tidak disebabkan oleh sumber muatan magnet, sebab hal tersebut tidak ada. Medan magnet berasal dari pergerakan elektron di suatu medium. Daerah medannya selalu berputar mengelilingi elektron sehingga sirkulasinya hanya dilakukan di suatu volume tertutup saja. Oleh karena itu, divergensinya bernilai 0, karena flux magnetik tersebut tidak bertambah atau berkurang. Dia hanya berputar dan bersirkulasi mengelilingi muatan yang bergerak. Dalam curl medan magnetik inilah konteks yang kita tinjau, yaitu sirkulasinya dalam suatu surface tertutup. Dalam persamaannya menjelaskan bahwa ada dua hal yang dapat mempengaruhi besar sirkulasinya, yaitu untuk suku pertama ada arus. Arus disebabkan oleh pergerakan muatan dalam suatu kawat, tetapi dalam kasus ini bukanlah arus listrik semata. Arus di sini mengalir setiap satuan luas kawat yang melewatinya dalam medium dengan permitivitas tertentu. Lalu suku kedua yaitu perubahan medan listrik per satuan waktu. Suku ini dipengaruhi oleh kestabilan arus, di mana saat arus stabil maka tidak ada perubahan medan elektrik satu waktu yang hanya tinggal faktor arus saja. Dengan tujuan untuk merubah sinyal elektrik menjadi bunyi yang dapat didengar, maka speaker terdapat elektromagnet, yaitu sebuah kumparan logam yang dapat menghasilkan medan magnet di saat arus listrik melaluinya.
Kumparan ini bersifat seperti magnet normal atau permanen, dengan satu sifat tertentu, yaitu ketika arus dibalik, maka kutub magnet akan berubah arah. Di dalam speaker, elektromagnet tersebut diletakkan di depan magnet permanen. Magnet permanen dipasang dengan kuat pada posisi di mana elektromagnet aktif. Di saat sinyal elektrik melalui kumparan elektromagnet, arah dari medan magnet tersebut berubah dengan cepat. Ini berarti bahwa medan magnet tersebut tertarik dan tertolak dari magnet permanen, lalu kembali berosilasi dan seterusnya. Elektromagnet tersebut dipasang kerucut yang terbuat dari material lentur seperti kertas atau plastik, yang mana dapat menguatkan getaran, mendorong gelombang bunyi ke udara sekitar sehingga bisa mencapai telingamu. Frekuensi dari getaran menentukan amplitudo dari bunyi yang dihasilkan dari amplitudo tersebut. Untuk menghasilkan keseluruhan frekuensi yang berbeda secara tepat, speaker dengan kualitas terbaik secara khususnya menggunakan kerucut dengan ukuran yang berbeda dan menyesuaikan ke setiap frekuensi, yaitu frekuensi tinggi, medium, dan rendah. Sebuah mikrofon menggunakan mekanisme yang sama seperti speaker, tapi sifatnya berkebalikan, yaitu untuk mengkonversi bunyi menuju sinyal elektrik. Bahkan, Anda pun dapat menggunakan sepasang headphone sebagai speaker.